Bismillah, kembali lagi bersama ngantor nggak harus indoor. Salam tandan berduri. Kali ini saya mencoba mengulas tanaman kelapa sawit di lahan gambut yang membuat petani menjadi sukses, yaitu bagaimana menyiasati biaya perawatan yang besar. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, Anda masuk dalam lingkup tandan berduri. Dan saya ucapkan selamat bergabung. Yang belum sholat, monggo sholat dulu. Jangan sampai video saya melalaikan kewajiban Anda. Oke, lanjut. Banyak dari kita menganggap bahwa budidaya tanaman kelapa sawit di lahan gambut itu sangat sulit. Pertumbuhan sawit tak sehat, biaya perawatan sangat besar. Gambut yang teman-teman lihat ini belum jadi itu artinya tekstur tanah belum padat, tanah belum mampu menyimpan air secara baik. Tanaman kelapa sawit di tanah gambut yang belum jadi ini butuh pupuk yang berkelanjutan dan memang butuh waktu untuk menjadi subur bagi tanaman kelapa sawit itu. Insya Allah di video berikutnya saya akan menampilkan video tanah gambut yang sudah jadi. Tak jarang ada keluhan dari para petani yang sering kali kita dengar bahwa budidaya tanaman kelapa sawit di tanah gambut itu biaya perawatannya sangat besar. Nanas merupakan salah satu solusi bagi petani kelapa sawit di tanah gambut, yaitu tumpang sari nanas di kebun kelapa sawit. Hasilnya sangat menjanjikan teman-teman. Untuk harga jual nanas bervariasi, tergantung besar kecilnya buah. Ada ukuran super, menengah, dan kecil. Untuk kelas menengah saja, satu gandeng nanas, yaitu 2 buah, dipatok dengan harga 6-8 ribu. Ini harga beli dari petani, sedangkan para tengkulak atau pedagang akan menjual kepada konsumen 1 buah nanas dengan seharga 6-8 ribu. Kebun kelapa sawit ini seluas 12 hektar. Usia tanam kelapa sawit kisaran 4 tahun. Di setiap gawangan mati ditanami nanas 3-4 baris memanjang. Jika tanaman kelapa sawit masih kecil, tentu nanas bisa ditanam lebih banyak lagi. Tidak ada perawatan khusus dan pupuk. Petani hanya mengeluarkan modal bibit tunas nanas. Untuk harga bibitnya sendiri Rp300 per tunas. Dan jika Anda tidak memiliki waktu atau enggan menanamnya, Anda bisa memburukan dengan ongkos Rp600 hingga Rp700 per pokok saja. Satu kali tanam bibit nanas, kita bisa memanen 3 kali. Bisa lebih, tapi buahnya semakin mengecil. Memanen 3 kali di sini, buah nanas tidak muncul dalam satu tunas yang sama ya, melainkan di akar pohon utama akan muncul tunas baru, dan itu bisa berkali-kali muncul tunas baru. Biasanya para petani di sini hanya memanen 2 atau 3 kali saja. Setelah itu tanaman dibongkar dan ditanam ulang dengan bibit yang baru. Tujuannya adalah untuk mendapatkan buah yang ukurannya besar. Karena untuk buah nanas kelas yang ukurannya besar atau menengah hanya muncul pada pohon utama dan tunas yang tumbuh pertama pada bagian akar pohon utama.
nanas pada periode kedua dan selanjutnya, kita tak perlu mengeluarkan modal lagi untuk membeli bibit tunas. Kita bisa ambil tunas dari tanaman sebelumnya. Usia tanam nanas hingga panen ini kurang lebih 7 bulan. Banyak sedikitnya hasil panen nanas ini tergantung jumlah pohon yang kita tanam. Biasanya ada beberapa petani yang menggunakan obat perangsang khusus nanas agar berbuah dan panennya serentak setiap pohonnya. Namun untuk kualitas rasa buah nanas akan menurun. Jumlah nanas yang ditanam harus menyesuaikan usia tanam kelapa sawit itu sendiri. Semakin besar pohon kelapa sawit, maka pelepah atau daun semakin memanjang dan jumlah nanas yang bisa ditanam pun akan lebih sedikit. Seperti halnya tanaman lainnya, nanas juga membutuhkan sinar matahari yang cukup. Ini sudah jelas hasil dari tumpang sari nanas di kebun kelapa sawit yang hasilnya belum normal dapat menghandle biaya perawatan dan pemupukan tanaman utama, yaitu kelapa sawit. Jika teman-teman pernah melihat tanaman kelapa sawit di tanah gambut yang pertumbuhannya jelek, jangan salahkan tanahnya, tapi pertanyakan perawatannya. Karena kebun kelapa sawit baik itu di darat atau di gambut sama-sama membutuhkan perawatan. Bagi teman-teman yang memiliki lahan gambut bisa mencobanya. Jangan khawatir masalah pemasaran. Ketika nanas Anda sudah mulai layak panen, tengkulak buah akan datang dengan sendirinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Serta nantikan video-video berikutnya dari saya. Salam Tandan Berduri.